Halo friend, apa kabar? Doa saya hari ini Anda sehat dan selalu bahagia. Dan kebahagiaan itulah yang membuat hati kita gembira dan badan kita menjadi sehat. Jangan lupa selalu tersenyum. Nah, video kali ini saya akan membahas tentang wirausaha. Bagian yang kedua. Di depannya ada tambahan nekat tentunya. Nekat berwirausaha. Tetapi sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada yang sudah like video saya kemarin, yang sudah memberikan komentar, yang sudah memberikan saran, baik melalui telepon, pesan WA maupun datang langsung ke rumah. Semua saran kawan-kawan semua sangat membantu saya untuk memotivasi membuat video ini. Nah, video saya kali ini hanya berupa sharing saya. Kira-kira bisnis apa yang pernah saya tekuni selama ini? Bisnis apa yang pernah saya usahakan sehingga menjadi sebuah universitas wirausaha bagi saya, karena saya melakukannya sendiri secara langsung. Yang pertama adalah masalah sablon. Saya pernah berusaha sablon, melakukan cetak pakai screen printing. Ini saya lalui ketika saya lulus SMA. Kemudian saya berwirausaha tentang sablon screen printing. Dunia ini saya tinggalkan ketika saya melanjutkan kuliah. Jadi saat saya kuliah sebagai pelaku usaha sablon saya tinggalkan, tetapi saya masih memberikan pengajaran atau saya sebagai trainer lepas masalah sablon screen printing ini. Jadi dari situ saya juga masih dapat penghasilan. Tetapi saya fokus kepada kuliah, sehingga setelah selesai kuliah saya langsung bekerja ikut orang lain di ibu kota. Kemudian karena saya pernah berwirausaha, muncullah keinginan untuk nyambi dalam tanda petik berwirausaha. Nah, usaha sambilan yang saya lakukan pertama, saya usaha aksesoris. Saya jualan aksesoris. Saya ngambil dari Pasar Pagi, Mangga 2 di daerah kota Jakarta, kota tua sana. Kemudian saya jual dengan harga baru, dengan produk-produk yang kira-kira sesuai dengan kondisi masyarakat. Nah, tidak saya lanjutkan usaha aksesoris itu. Kemudian saya lari ke usaha kiddie ride, mainan anak. Ini terkendala dengan SDM dan teknisi ketika harus merawat mesin-mesin mainan itu. Ternyata kosnya terlalu tinggi. Saya tinggalkan. Kemudian saya membuka counter es cendol dan bubble es. Nah, kalau sekarang terkenal es cendol dawet, nah itu lagunya sang maestro. Saya sendiri pada waktu itu juga belum kenal, belum ada lagu itu gitu ya. Nah, itu saya lakukan dan saya tinggalkan usaha es cendol dan bubble es itu. Kemudian saya nggak patah semangat. Saya belajar lagi, saya buat angkringan. Saya jualan angkringan. Kemudian setelah berjalan, saya tambahi lagi tentang bakmi Jawa. Karena istri saya suka masak, nyoba masak bakmi Jawa. Loh, kok enak? Ya sudah, kita coba dan kita jual. Lalu saya tinggalkan lagi angkringan dan bakmi Jawa. Saya beralih ke laundry kiloan. Laundry kiloan, pertama kali saya berusaha, saya berpartner dengan teman. Kemudian setelah partner itu selesai, saya usaha sendiri tentang laundry kiloan yang sangat menarik. Nah, ini pun juga saya tinggalkan. Nah, saudara, kenapa semua ini saya tinggalkan? Saya nggak menganggap semua ini rugi. Ada yang untung, ada yang balik modal, ada satu yang rugi. Tetapi secara keseluruhan, saya anggap ini gagal. Karena apa? Saya tidak memikirkan jangka panjangnya. Sampai sekarang, semua usaha itu tidak ada satupun yang saya lakukan lagi. Tetapi poin penting yang ingin saya sampaikan ke saudara-saudara adalah saya sudah belajar tentang masalah kewirausahaan. Saya sudah membuka universitas wirausaha secara mandiri. Saya belajar jungkir baliknya bagaimana berwirausaha. Bagaimana nyungsep-nyungsepnya berwirausaha. Bagaimana kesedihannya berwirausaha.
bagaimana mengolah pikiran berwirausaha, bagaimana memanajemen ini dengan baik tentang kewirausahaan. Jadi kembali lagi, kesimpulan saya adalah saya tidak fokus. Saya tidak fokus di dalam mengelola semua usaha sampingan saya. Karena apa? Karena namanya aja sampingan. Ya sudahlah, rugi. Saya masih bekerja sama orang dan kebetulan gaji saya bagus. Saya bisa mencukupi anak istri saya untuk menghidupi sehari-hari. Jadi ya itulah yang menjadi sepele dalam tanda petik. Terus kita kerjakan apa adanya. Jadi kayak buang-buang energi, buang-buang duit, buang-buang pikiran, buang-buang waktu. Tapi satu sisi di balik itu saya belajar banyak. Oleh karena itu kita perlu fokus di dalam mengelola wirausaha dan perlu total di dalam berwirausaha. Tidak bisa setengah-setengah. Saat Anda masih menjadi profesional, saran saya lepaskan profesionalnya kalau memang mau berwirausaha. Tetapi kalau tidak berani melepaskan status Anda sebagai karyawan, ya jangan keluar, jangan berwirausaha. Itu saran saya. Karena kalau kita tidak bermodal banyak, akan kewalahan menangani itu. Kecuali kita bermodal besar dan siap rugi sampai 5 tahun untuk mengelola wirausaha itu. Dan itu merupakan duit receh kita yang bisa kita buang untuk belajar. Nah itu saudara, jadi walaupun saya anggap gagal semuanya itu, karena sampai saat ini tidak satupun eksis wirausaha saya, tetapi saya banyak belajar dari berbagai macam usaha saya itu, terutama di dalam fokus, tidak menyepelekan, dan kita memang harus total dikelola dengan manajemen yang benar dan baik. Jadi kalau kita setengah-setengah, saya yakin kita akan kewalahan. Itu manfaat dari sharing saya kali ini. Dan video saya berikutnya, saya akan bercerita tentang memulai wirausaha. Nah, silahkan para pemirsa sekalian, kawan-kawanku semua yang saya hormati dan saya cintai, pikirkanlah satu bisnis apa yang hendak Anda lakukan. Besok di video berikutnya akan saya kupas tuntas. Dan mungkin contoh-contoh yang ada di pengalaman saya membuat usaha ini juga akan saya berikan di video-video saya berikutnya. Jangan lupa ya, ditonton, disebarkan ke orang yang membutuhkan. Sampai ketemu, salam sehat dan sumringah. Minum kopi dulu. Oh, ternyata masih biji. Jadi tidak jadi saya minum. Sampai ketemu.